Ada yang punya ide tema untuk promkes kita nggak? Gimana kalau tentang penyakit hipertensi? Boleh. Boleh juga tuh. Ada lagi nggak ide yang lain? Kita kumpulin dulu opsinya. Apa ya? Gimana kalau terkait penyakit diabetes? Ih, bagus juga tuh diabetes. Iya. Ya udah, berarti kita udah dapat 2 ide ya. Tinggal tambah 1 ide lagi nih. Oke. Duh, gatel banget. Aku bawa gak ya obatnya? Ada. Ih, Syahli itu obat apa? Ini obat gatal-gatal. Aku baru beli kemarin di online shop loh. Biasa, tanggal kemarin. Kemakan promo nih anak. Yes. Ya, aku juga lagi gatel-gatel loh. Bagi dong. Emang itu aman? Coba sini aku lihat. Jujur janggal. Bentar deh aku cek dulu. Aplikasi apa itu? Ini loh aplikasi BP Mobile. Loh, kok nggak keluar ya nomor izin edarnya? Udah terlanjur beli lagi, rugi dong. Janggal sih. Itu obat apa ya? Hah, itu tuh. Bisa nggak sih dijadikan tema satu lagi tentang obat ilegal? Oh iya. Benar. Kan lagi banyak orang tuh asal beli obat tanpa tahu kalau itu aman atau enggak. Iya kan? Boleh nggak sih? Bener. Berarti bisa ya dikip jadi tema ketiga? Bisa sih. Boleh sih. Ya udah. Ya udah nih. Berarti udah lengkap nih ya. Udah 3 ide tema untuk promkes kita nih. Nah, dari 3 tema itu kita buat judul. Ya deh. Kira-kira apa nih? Apa ya? Kalau yang diabetes gimana tuh kira-kira judulnya? Bentar ya, lagi dibuat. Coba, kalau misalnya penyakit diabetes judulnya waspada diabetes, kenali dan cegah sejak dini gimana? Boleh sih, itu bagus sih. Terus kalau yang penyakit hipertensi judulnya stop hipertensi, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Boleh nggak? Itu juga bagus ya. Boleh. Bisa sih. Nice. Tinggal 1 nih. Kalau yang tentang obat ilegal, gimana ya? Gimana kalau Gema cermat waspada obat ilegal dan palsu, tapi melalui tadi yang aplikasi mobile Bepom? Keren ya. Iya kan? Keren banget. Boleh. Oke. Oke, mantap. Oke, jadi kita kan tadi udah tentuin 3 ide untuk tema promkes kita. Nah, sekarang kita bakal nentuin nih nilai USG untuk setiap ide temanya. Apa wes? Berapa? USG itu kan metode yang kita gunakan untuk ini menentukan tema yang kira-kira akan kita pilih yang mana. U-nya itu untuk urgent, S-nya itu untuk seriousness, G-nya itu untuk broad. Jadi itu nanti ada nilai 1 sampai 5 untuk nentuin setiap di bagian USG-nya itu tingkat pengaruhnya itu sebesar apa. Jadi semakin besar nilainya, semakin besar juga pengaruhnya kayak gitu. Boleh. Oke, mungkin dimulai dari yang tadi ya. Yang pertama apa ya, Jian? Diabetes bukan? Iya, diabetes. Diabetes kira-kira berapa ya untuk USG-nya? Kalau diabetes aku udah dapat sih. Jadi kalau menurutku itu untuk nilai U-nya itu 4. Kenapa 4? Itu karena dia kan penting juga untuk dicegah sejak dini. Tapi kan dia bisa dicegah sejak dini kan. Jadi dibandingkan 5 aku lebih prefer ke 4 sih nilainya. Terus kalau untuk S-nya itu bisa 5 karena dia kan diabetes pasti bisa menyebabkan banyak komplikasi itu. Nah, G-nya itu poinnya 4 aja sih karena kasusnya itu kan makin kemarin juga makin meningkat. Jadi menurutku Berarti itu aja sih nilainya. Totalnya berarti 13. Oke. Nah, ini hipertensi itu aku dapat. Ya, urgentnya 5 karena memang banyak orang itu belum sadar mereka itu kena hipertensi. Terus untuk seriousness-nya itu bisa 5 karena dia bisa menyebabkan komplikasi yang lebih serius lagi ya kan. Nah, terus untuk G-nya mungkin 4 karena jumlah penderitanya itu terus meningkat. Jadi kurang lebih totalnya 14. Oke. Boleh, bagus sih. Oke, sekarang sisa obat ilegal ya? Iya. Iya, itu belum tuh. Nah, kalau berdasarkan USG tadi itu, menurutku untuk tema obat ilegalnya ini, nilai U-nya itu 5 sih, karena masalahnya itu harus segera ditangani. Terus, untuk nilai S-nya juga, 4 atau 5 ya, tapi karena ini berbahaya juga ya, bagi kesehatan, kayaknya 5 deh. Dan untuk broadnya itu, karena kasusnya banyak, terutama di online shop ya. Ya kayak Shalita tuh tadi. Kalau kejadian aja bagusan. Iya. Mungkin 5 juga sih. Berarti totalnya 15 ya? Wow. Oh, tinggi ya. Oh iya, berarti paling tinggi tuh. Iya, bisa. Oke, jadi dari nilai USG-nya berdasarkan ketiga tema tadi, kita ambil tema ketiga tentang obat ilegal ya. Gimana? Sepakat nih?
Teman-teman, setelah kita melakukan penilaian menggunakan metode USG, ternyata tema Gema Cermat, Waspada Obat Ilegal dan Palsu melalui BPOM Mobile dan Ceklik memperoleh nilai tertinggi dibandingkan tema hipertensi maupun diabetes. Lalu mungkin ada yang bertanya, mengapa kita memilih tema ini? Sebenarnya hipertensi dan diabetes memang merupakan penyakit yang penting untuk dicegah. Namun, jangan salah, obat ilegal dan palsu merupakan masalah yang dapat menimpa siapa saja, baik orang yang sedang sehat maupun orang yang sedang sakit. Coba kita lihat kejadian yang baru saja dialami oleh teman saya tadi. Hanya karena tergiur promo dan harga yang lebih murah di online shop, ia membeli obat tanpa mengetahui apakah produk tersebut aman dan memiliki izin edar yang resmi. Saat ini, kemajuan teknologi membuat masyarakat semakin mudah membeli obat melalui internet. Dalam hitungan menit saja, obat dapat langsung dipesan tanpa perlu datang ke apotek atau ke fasilitas kesehatan lainnya. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat resiko beredarnya obat ilegal dan obat palsu yang dapat membahayakan kesehatan. Inilah alasan mengapa tema ini memperoleh nilai urgensi, seriousness, dan growth yang tinggi dalam penilaian USG. Melalui promosi kesehatan ini, kami ingin mengajak masyarakat menjadi konsumen yang lebih cerdas dengan menerapkan prinsip ceklik, yaitu memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum membeli atau menggunakan obat. Yuk, simak kegiatan promosi kesehatan yang kami lakukan. Sebelum melaksanakan promosi kesehatan, kami terlebih dahulu melakukan beberapa persiapan. Pertama, survei lokasi di Puskesmas Ranomuut. Saat memasuki area puskesmas, kami disambut dengan unit gawat darurat. Puskesmas Ranomuut juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas kesehatan yang mendukung pelayanan bagi masyarakat. Pada lantai 1 terdapat ruang pendaftaran, ruang farmasi, ruang kesehatan ibu dan anak, ruang pemeriksaan umum dan lansia, ruang pemeriksaan anak, ruang persalinan, ruang nifas hingga ruang tindakan dan UGD. Sementara itu, pada lantai 2 terdapat ruang pelayanan kesehatan yang lebih spesifik seperti ruang kesehatan gigi dan mulut dan beberapa ruang pelayanan lainnya. Setelah melakukan survei, diketahui bahwa Puskesmas Ranomuut memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan yang kami lakukan. Setelah survei, kami melakukan diskusi dan meminta izin ke Puskesmas Ranomuut untuk pelaksanaan promosi kesehatan. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan surat izin sebagai bentuk persetujuan resmi. Selain itu, kami juga menyiapkan beberapa media sebagai bahan promosi kesehatan, yaitu leaflet dan banner. Media ini kami rancang untuk mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat agar lebih menarik, mudah dipahami, dan tepat sasaran. Setelah proses desain selesai, kami kemudian mencetaknya untuk digunakan dalam kegiatan promosi kesehatan di Puskesmas Ranomuut. Kami juga menyusun kuesioner sebagai bahan evaluasi terhadap masyarakat mengenai promosi kesehatan yang telah dilaksanakan. Halo semuanya, saat ini kami mahasiswa program studi farmasi Unsrat sudah berada di lokasi kegiatan promosi kesehatan, yaitu tepatnya di Puskesmas Ranomuut Perkamil. Nah, inilah kegiatan promosi kesehatan kami dengan tema Gema Cermat, Waspada Obat Ilegal dan Obat Palsu melalui BPOM Mobile dan Ceklik.
diabetes serta mengetahui pentingnya pengecekan produk atau obat sebelum Bapak Ibu membeli atau menggunakan obat tersebut. Nah, dari izinkan kami untuk memintawarkan Bapak Ibu semua untuk melakukan kegiatan. Agar kegiatan ini dapat berjalan secara lancar, melalui petunjuk kepala sejenak dan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Berdoa mulai. Ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan mengucap syukur atas kesempatan yang kau berikan. Pada hari ini kami dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati setiap rangkaian kegiatan, berkati keberadaan sumber yang akan menyampaikan materi, berkati para seluruh teman-teman kesehatan yang bertugas yang hadir di tempat ini, serta begitu juga Bapak Ibu yang datang untuk berobat. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi mereka yang membutuhkan. Dan Bapak semoga ilmu yang diberikan nanti oleh para narasumber tidak hanya melalui itu saja, tetapi dapat berguna dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami menyerahkan jalannya kegiatan ini ke dalam tanganmu agar berjalan dengan lancar tanpa satu hambatan apapun dan dapat menjadi berkat bagi semua yang hidup pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kegiatan berlangsung yang lanjut, tentunya kami akan membagikan tiket edukasi kepada Bapak Ibu sekalian, dan tentunya membagikan oleh saya untuk tentunya dapat Bapak Ibu baca merumuskan sebagai masuk kegiatan selanjutnya, yaitu sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh kedua teman saya. Untuk itu kami waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Jean. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Mama Opa. Apa kabar hari ini? Oh mantap, spirit pagi-pagi. Nah, oke, perkenalkan kita bernama Shalita dan di sini juga ada teman-teman saya. Nah, sebelum kita mau masuk di materi, kita mau tanya, Ibu Bapak di sini pernah beli obat di warung? Oh, pernah. Nah, mantap. Oke. Nah, sekarang ini Ibu Bapak, obat itu gampang sekali telah mencari di mana-mana, di warung ada, di supermarket ada, di toko online ada, di postingan FB juga banyak. Nah, tapi Ibu Bapak, kalau itu mesti lebih hati-hati lagi dalam membeli obat, karena di zaman sekarang ini banyak sekali beredar itu obat-obat ilegal dengan obat-obat palsu yang berbahaya buat orang kesehatan. Nah, jadi di sini kita mau jelaskan apa suka perbedaan obat yang legal, obat ilegal dengan obat palsu. Nah, obat legal itu obat yang sudah melalui evaluasi keamanan, jadi dari keamanan itu sudah terjamin oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan juga sudah memiliki izin edar dari BPOM, jadi itu aman untuk diedarkan, jadi aman dikonsumsi, benar, aman konsumsi, aman dibeli. Nah, sedangkan obat ilegal itu obat yang nggak sah karena bahan kandungan di dalam obat itu dia tidak memenuhi standar perundang-undangan, jadi tidak diberikan izin edar oleh BPOM dan tidak sah untuk diperjualbelikan. Nah, lebih parah lagi itu ada obat palsu
palsu. Nah, di mana obat palsu ini itu orang-orang yang bikin obat secara asal-asalan, yang coba-coba untuk menyerupai obat yang asli. Nah, ini obat ilegal dengan obat palsu ini itu berbahaya sekali buat orang karena bisa menyebabkan risiko yang serius buat orang kesehatan. Karena DP obat itu bisa-bisa dia tidak bekerja dengan baik, malah bukan kasih sembuh kata orang, malah cuma memberikan tambah parah kata orang. Sama dengan risikonya itu bisa sampai alergi, bisa keracunan, terus bisa juga menyebabkan kerusakan organ, misalnya di ginjal, di jantung. Nah, terus yang lebih parah itu bisa menyebabkan komplikasi dengan bisa sampai kematian, Bapak Ibu. Jadi ada tantangan tuh DP bahaya obat ilegal dengan obat palsu. Nah, jadi tolong mesti kayak pasti Bapak Ibu itu lebih pilih beli di warung, oh cepat ini daripada ngopi di apotek atau beli terus lebih harus saya begini, terlalu banyak lebih alur, mending langsung beli di warung, kok lebih murah. Nah, kalau itu mesti lebih teliti lagi mau cek itu obat ilegal atau palsu, yaitu obat aman atau enggak. Terus kalau misalnya di kemasan obat itu, kalau obat ilegal dengan obat palsu biasanya dia kusut, DP label, DP kemasan kusut atau robek atau DP isi detail lain. Nah, bagaimana orang mau cek itu obat boleh digunakan atau enggak? Nah, di sini ada kita kayak teman yang satu ini dia akan menjelaskan lebih detail lagi supaya kesehatan itu bisa lebih terjamin lagi karena orang sudah bisa tahu bedakan obat legal dengan obat ilegal dan palsu. Oke, jadi silakan ini. Oke, baik, terima kasih Syarita. Jadi kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita tahu nih bahaya obat ilegal dan obat palsu ini sangat berbahaya efeknya bagi tubuh. Nah, sebelum membeli dan menggunakan obat, orang itu bisa melakukan namanya checklist. Nah, mungkin ada di sini Bapak Ibu yang sudah pernah tahu atau mendengar tentang checklist ini. Oke, kalau misalnya belum, tolong akan menjelaskan berlanjut di sini. Jadi checklist ini merupakan cara sederhana untuk memastikan keamanan dari suatu produk. Nah, klik ini merupakan singkatan dari K, yaitu kemasan, L, label, I, izin edar, dan K itu kadaluarsa. Yang pertama kita masuk di kemasan. Nah, Bapak Ibu, jadi pada saat membeli obat itu kita harus memastikan kemasannya. Apakah kemasannya itu baik dan tertutup rapat. Jadi jangan diobat kesan sobi di kemasan, suka rubi, bocor, pinjok, atau suka buka. Nah, bisa jadi kalau misalnya dari kemasan itu suka buka, menandakan bahwa kandungan dari obatnya itu sudah rusak atau sudah terkontaminasi. Nah, kemudian yang kedua itu ada label. Label itu biasanya ada di samping kemasan produk, itu ada di sini. Ini ada label. Ini merupakan namanya label. Nah, label itu berisi apa? Itu berisi informasi tentang dosis, tentang nama kandungan obat, tentang aturan pakai, dan tentang cara penyimpanannya. Nah, di sini kamu harus perhatikan baik-baik karena ada beberapa obat yang harus disimpan dalam suhu kamar. Ada juga yang harus disimpan dalam suhu dingin, misalnya di kulkas nih. Terus kita juga harus memperhatikan aturan pakainya. Jadi jangan memakai obat sebelum kita tahu aturan pakainya. Karena ada obat yang harus dikonsumsi sebelum makan, tapi ada juga obat yang harus dikonsumsi setelah makan. Terus ada aturan pakainya itu bervariasi, dari 3 kali sehari, 2 kali sehari, dan 1 kali sehari. Jadi itu berbeda-beda setiap obat. Kamu harus tahu. Karena kalau misalnya aturan pakainya salah, itu mempengaruhi dari mekanisme kerja obatnya. Dan kalau aturan pakainya salah, itu bisa menimbulkan efek samping yang merugikan bagi tubuh. Nah, kemudian yang ketiga ada izin edar. Nah, produk yang aman itu harus memiliki nomor izin edar dari BPOM. Nah, itu Ibu biasanya bisa lihat di kemasan itu ada tercantum nomor izin edar. Apabila produknya
yaitu resmi dan aman. Kemudian yang terakhir itu kadaluarsa. Orang harus melihat apakah obat yang telah gunakan itu belum memasuki tanggal kadaluarsa, karena kalau kadaluarsa harus bahaya sekali Bapak Ibu, nanti bisa menyebabkan efeknya jadi racun bagi tubuh. Terus mereka ini kalau misalnya sesimpan lama dari obat di rumah, pakai ulang itu mesti dulu supaya luarsa. Jadi ini obat kalau dia dulu baik-baik ini, kalau misalnya suka ada luarsa lebih baik buang dan beli obat baru di fasilitas kesehatan yang resmi. Nah, terus bagaimana sih kalau mau cek BPOM izin edar? Nah, di sini kalau kalian mau cek BPOM izin edar, ada nama aplikasi berupa BPOM Mobile. Ini disediakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, ini memudahkan orang buat melihat nomor izin edar dari produk atau kemasannya. Nah, fungsi dari BPOM Mobile ini fungsi untuk melihat informasi obat, mengecek nomor izin edar dari produk, apakah dia resmi atau tidak, melakukan scanning dari barcode produk, dan juga kalau misalnya ibu dan bapak juga ini obat ini, aduh kayaknya ini obat ini ilegal suka, atau ini obat ini palsu, oh orang boleh melapor. Bagaimana orang melapor? Boleh melapor dari BPOM Mobile. Orang boleh mengirim pengaduan di sana, nanti akan diteruskan ke pusat. Dan nanti akan dievaluasi kembali apakah produknya ini ilegal atau palsu dan akan ditarik kembali. Nah, terus gimana sih kalau menggunakan ini BPOM Mobile? Jadi pertama Bapak dan Ibu itu bisa install dan download dulu BPOM Mobile-nya di Play Store. Ini logonya, yang ini, yang biru ini. Nah, setelah Bapak Ibu menginstal dan mendownload BPOM Mobile-nya, orang bisa scan produknya. Nah, di scan produk itu biasa ada di kemasan. Ini di sini, orang bisa scan di sini. Habis orang scan, nanti dia kasih keluar DP hasil. Apakah ini obat sudah registrasi atau sudah daftar? Itu sudah resmi. Dan kalau misalnya ada, oh sudah resmi, tidak apa-apa, aman mau pakai itu obat berarti. Nah, kalau misalnya di kemasan, di obatnya itu tidak ada kemasan dan tidak ada DP barcode, orang bisa melakukan, orang bisa memilih di menu lain. Orang bisa memasukkan nomor registrasinya. Nah, bagaimana? Jadi tahap pertama pilih dulu menunya itu cek NIE atau cek nomor izin edar. Nah, dari situ akan dikeluarkan beberapa kategori seperti nomor registrasi, nama produk, nama produsen, bentuk persediaan obat, dan lainnya. Di situ bisa Ibu pilih. Kemudian setelah dimasukkan nomor registrasinya dari obatnya, nanti akan keluar apakah obat ini terregistrasi atau sudah terdaftar. Nah, orang mesti waspada dari ibu di sini kalau misalnya dia tidak menunjukkan hasil dan tidak ada di hasil lagi ini ya, tidak palsu. Aduh bahaya sekali, berarti obat ilegal atau obat palsu gitu. Sudah aman dah. Jadi usahakan untuk membeli obat itu di fasilitas kesehatan resmi. Salah satunya itu puskesmas, apotek, atau rumah sakit. Jadi jangan membeli obat itu di online shop kecuali dari akun yang resmi. Jadi perlu dihimbau kembali jika membeli obat, selalu cek klik dan selalu cek nomor izin edarnya. Mungkin sekian materi yang dapat kami bawakan, dikembalikan kepada MC. Mau menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali dari tim Bapak Eri. Nah, tadi sudah didengarkan materi yang dijelaskan tersebut. Bapak Ibu tentunya pasti punya pertanyaan nih. Kira-kira pernah punya pengalaman nggak gitu beli obat di warung, beli obat di Shopee, atau masih bingung dengan materi ini? Boleh ditanyakan kembali. Ada yang ingin bertanya? Oh, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Atau bagaimana sekarang banyak produk obat atau suplemen yang viral di media sosial dengan mengklaim bisa menyembuhkan penyakit dengan cepat. Menurut kakak, bagaimana cara kita membedakan mana produk yang benar-benar aman dan hanya promosi? Apa pertanyaan sudah terdengar jelas? Oke.
kira-kira apa sudah bisa terjawab dengan baik? Oke, makasih. Nah, kalau begitu masih ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya kira-kira? Pas. Oke. Nah, baik, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, maka khusus terjawab kita akhiri untuk sampai sini saja. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya dan kepada adik yang sudah bertanya. Nah, selanjutnya kami akan membagikan kuesioner. Nah, ini akan diberikan oleh teman-teman saya. Karena kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini. Begitu, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner yang kami berikan tadi.
mungkin kalau misalkan ada dari ibu bapak-bapak yang kebingungan bisa langsung bertanya ke teman-teman saya yang akan membaca dari Saya obat ini. Saya bersedia untuk cek. Terus ada juga di universitas kecil prisoner yang sikap itu ada keterangannya untuk PS itu tidak setuju juga STS itu sangat tidak setuju. Jadi bisa dipilih kira-kira di nomor 1 itu pernyataannya setuju atau tidak setuju, kira-kira tingkat setujunya seberapa setuju. Tidak dicenang juga di kolom yang sesuai dengan jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Terus yang terakhir ada kuesioner perilaku juga sama caranya. Disediakan keterangan di situ ada yang SR itu selalu, SR itu sering, KD itu kadang-kadang, ada TP tidak pernah. Jadi dari perilaku itu dari bapak-bapak sekalian mungkin nanti kedepannya setelah mendengarkan materi juga edukasi yang sudah kami berikan mengenai bahaya dari obat ilegal dan juga cara untuk mengecek klik yang tadi sudah disampaikan dari perilaku itu, jadi apakah akan dilakukan atau tidak akan dilakukan begitu. Tinggal diisi, dicentang berdasarkan jawabannya di kolom. Oh iya, untuk bapak-bapak ibu sekalian, kalau misalkan udah selesai isi kuesionernya, berarti tinggal dipanggil aja teman-teman saya, adik saya yang pakai baju biru yang sudah maju di depan sini untuk memberikan kuesionernya. Jadi akan kami kumpulkan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih lagi karena sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan edukasi sosialisasi kami mengenai materi yang kami berikan pada pagi hari ini. Ada tengah-tengah kesibukan bapak-bapak ibu sekalian, juga sudah menyempatkan waktu untuk menjawab kuesionernya.
sini kami ada sisanya kalau dibagikan dengan 89 sudah dilakukan kemudiannya ada dan juga yang sudah mengajarkan waktu tadi ada haus yang pendeta ketika masuk jauhnya Bapak Ibu sekalian sebagai ucapan terima kasih atas selalu menjadi banyak ibu. Yang penting sekian dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi mengikuti kegiatan ini dengan baik dari awal hingga terakhir. Dan kami juga berterima kasih kepada Puskesmas yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Dan semoga Bapak yang disampaikan hari itu mulai bermanfaat. Dan apabila ada kekurangan selama kegiatan hari berlangsung, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami selaku mahasiswa
Nah, di sini saya sudah bersama dengan salah satu ibu yang sudah mengikuti materi juga kegiatan promosi kesehatan tadi. Kira-kira dari ibu, bagaimana nih pesan dan kesannya dari kegiatan tadi? Mungkin dimulai dari perkenalan ibu, namanya ibu siapa? Ibu Norita Takaliwang. Oh iya, jadi kira-kira gimana ibu kesannya tadi? Kesannya begitu sungguh bagus dan orang bermanfaat sekali. Pokoknya ya bagus lah. Tapi boleh bisa dimengerti ibu materinya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak ibu. Baiklah, saat ini saya sudah dengan salah satu ibu yang tadi sudah mendengarkan juga materi yang sudah diberikan. Mungkin dari ibu siapa ini? Ibu Erna Sri Sulistiani. Oh iya, kira-kira bagaimana kesan dan pesannya mungkin dari kegiatan tadi ibu? Ya, saya lihat begitu kompak adik-adik, memang ada kemajuan. Seru lah ibu. Ya, Seru kah? ya seru, bagus. Materinya boleh dimengerti ibu? Bagus, boleh. Iya. Terima kasih ibu sudah mendengarkan tadi materinya Iya. dari awal sampai akhir. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih, semoga sehat-sehat adik-adik semuanya. Amin. Baiklah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu tenaga kesehatan dari Puskesmas Ranumut. Mungkin dari Kak Egi ya. Kak Egi, kira-kira bagaimana kesan dan pesan dari kegiatan promosi kesehatan kami? Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi sejujurnya saya sebagai salah satu tenaga kesehatan di Puskesmas Ranumut tentunya merasa sangat senang karena adik-adik mahasiswa sendiri sudah berani tampil untuk menyampaikan sosialisasi tentang penggunaan obat, tentunya syarat-syarat dan hal-hal penting yang mungkin bisa diedukasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih paham tentang cara penggunaan obat. Oke, terima kasih Kak. Demikian serangkaian kegiatan promosi kesehatan kami pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kita semua. Terima kasih sudah membersamai perjalanan kegiatan promosi kesehatan kami pada hari ini dan salam sehat. Setelah melaksanakan promosi kesehatan di Puskesmas Ranumut, semua kertas kuesioner yang didapatkan kami kumpulkan dan kami olah datanya, kemudian kita interpretasikan menggunakan software Excel. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 19 responden tadi, diperoleh rata-rata skor pengetahuan sebesar 6 dari skor maksimum 6, rata-rata skor sikap sebesar 21 dari skor maksimum 24, dan rata-rata skor perilaku sebesar 26 dari skor maksimum 32, dengan persentase masing-masing sebesar 92% untuk pengetahuan, 89% untuk sikap, dan 82% untuk perilaku. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku responden termasuk dalam kategori baik yang menandakan bahwa promosi kesehatan yang kami laksanakan berhasil.